Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kita meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang karang Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-10, yaitu berzina. Dengan subpembahasan bahwa orang yang berzina, ketika dia berzina itu imannya itu hilang. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu Allah berfirman, Az-zanitu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hendaknya dihukum dera setiap mereka itu 100 kali dera. Maka di sini Imam Az-Zahabi meneruskan menjelaskan tentang ayat Az-zanitu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Qala berkata ulama, siapa ulama, hadza, adapun ini siksaan didera 100 kali bagi orang yang zina ghairu muhsan. Adzabuz zaniyati, yaitu siksaannya seorang perempuan yang berzina, wazani, dan siksaannya laki-laki yang berzina, fid dunya, di dunia. Idza kana, apabila ada, apabila ada keduanya, yakni az-zanatu waz-zani waz-zabaini, sama-sama lajang keduanya, ghairu mutazawwijaini, dan tidak pernah menikah dan tidak beristri atau tidak menikah. Fa in kana, apabila ada siapa az-zanatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, mutazawwijaini, sama-sama menikah keduanya, au qad tazawwaja, aku tawazawaja, atau sungguh-sungguh pernah menikah, siapa az-zanatu waz-zani, walau marratan, walaupun satu kali, fil umri, dalam umurnya, fa innahuma, maka sungguhnya az-zanatu waz-zani, seorang perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, yurjamani, sama-sama dirajam keduanya, bil hijarati, dengan batu, ila ayyamuta, hingga mati keduanya. Kadzalika, sedemikian juga, sebatas tertetap fi sunnah, dalam sunnah, anin nabi, dari Nabi Muhammad SAW, fa illam yustawfa, apabila tidak dilaksanakan al-qisasuh, apa qisas, yakni hukum rajam, minhuma, dari az-zanatu waz-zani, yakni yang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fi dunya, di dunia, wa mata, dan mati keduanya, az-zanatu waz-zani, min ghairi taubatin, dengan tanpa taubat, fa innahuma, maka sungguhnya keduanya, yu'adzabani, disiksa keduanya, finnar, di dalam neraka, bisyatin, dipukul dengan pecut, min narin, dari api neraka. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang az-zanatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina dan dia itu masih lajang, maka dia itu disiksa, hukuman dera sebanyak 100 kali. Maka di sini dijelaskan, qala al-ulama'u
hadza 'adzabuz zaniyati waz-zani fid dunya idza kana uzzabaina ghairu mutazawwijaini fa in kana mutazawwijaini aw qad tazawwaja walau maratan fil umri fa innahuma yurjamani bil hijarati ila ayyamuta. Kata ulama, ini hukuman seorang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina di dunia, dan yang berzina itu masih lajang, belum pernah menikah. Akan tetapi kalau dia beristri, bagi laki-laki, yang perempuan itu bersuami, atau dia pernah menikah walaupun sudah cerai, walaupun dalam hidupnya pernah menikah satu kali lalu cerai, maka apa hukumannya? Dia dihukum rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Nah, penjelasannya begini, seperti yang disampaikan kemarin. Kalau ada seorang yang berzina, namanya A, perempuan, B, namanya dia seorang laki-laki berzina, dan dia itu masa hidupnya tidak pernah menikah, baik umurnya masih muda atau umurnya sudah tua, maka orang yang berzina semacam itu namanya zina ghairu muhsan. Maka zina yang ghairu muhsan itu, dia itu hukumannya dihukum deras sebanyak 100 kali, dan di pelaksanaannya di depan umum yang diketahui oleh orang banyak, sehingga dia itu berefek jera, malu, dan begitu pun yang lain takut untuk berbuat zina, takut diberi hukum yang sama. Akan tetapi orang yang mempunyai keluarga yang menikah, kalau seorang perempuan sudah punya suami, seorang laki-laki sudah punya istri, atau dia itu pernah menikah dan bercerai, lalu dia berbuat zina, maka hukumannya adalah hukum rajam. Bagaimana hukum rajam itu? Orangnya dikubur setengah badan, lalu orang suruh melempar dengan batu sampai dia meninggal. Tapi yang melaksananya itu adalah negara, bukan individu, yang negara itu melaksanakan hukum Islam. Paham ya? Lalu diterangkan, kalau dia itu di dunia, dia itu tidak bisa, tidak laksana hukum kisos, tidak laksanakan hukum kisos. Yang pertama, karena dia tidak ketahuan, sembunyi-sembunyi. Atau dia hidup di negara yang tidak melaksanakan hukum kisos, maka nanti akan mendapatkan azab di akhirat, di hari kiamat. Nah, katanya, kadzalika sabata fi sunnati minan nabi sallallahu alaihi wasallam fa illam yastawfal qiyasu minhuma fi dunya wa mata min ghairi taubatin fa innahuma yu'adzabani fi nar bi syatin min narin. Kalau ternyata di dunia dia itu tidak dilaksanakan hukum kisos, bisa jadi karena dia tidak diketahui bahwa dirinya berzina, atau dia hidup di negara yang tidak ada pelaksanaan hukum kisos, dan kemudian mati dalam keadaan dia tidak bertobat, maka yang terjadi, maka nanti oleh Allah akan diberikan azab yang sangat pedih, dipecut, yang pecutnya itu dari api neraka. Na'udzu, semoga kita semua dijauhkan. Ya, saya pribadi, semua santri, baik laki maupun perempuan, dan juga semua pendengar, semoga dijauhkan oleh Allah dari perbuatan zina. Ini kemudian diterangkan lebih. Kama seperti satu warda yang terdapat, An-Zuburah, sungguhnya kitab Zabur, maktuban dalam keadaan ditulis. Apa isinya? Inna zunata, sungguhnya orang-orang yang suka berzina, zunat,
baik laki-laki maupun perempuan, mu'allakuna iku digantungkan bifurujihim dengan farji-farji mereka, fina dalam api neraka, yudrabuna dipukul alaiha atas zunat, bisyatin yudrabuna dipukul siapa zunat, alaiha di neraka, bisyatin dengan pecut min hadidin dari besi. Wa idza istaghasah, apabila minta tolong siapa orang yang berzina tadi, minadorbi akibat dipukul, nadat memanggilhu kepada orang yang jerit, az-zabaniyatu siapa malaikat zabaniyatu siapa malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Aina di mana kana ada hada sautu apa suara ini, wa anta pun engkau tadhaku ketawa engkau, wa tafrahu dan senang engkau, wa tamrahu bercanda engkau, wala turakib dan tidak takut engkau Allah pada Allah, wala tastahi dan tidak malu engkau minhu dari Allah. Katanya, kama warada anna zabura maktuban inna zunata mu'allaquna bi furujihim fin nari yutrabuna 'alaiha bisyatin min hadid fa idza istaghasa min ad-darb nadathu az-zabaniyatu aina kana hadha as-sautu wa anta tadhaku wa tafrahu wa tamrahu wa la turaqibillaha ta'ala wa la tastahi minhu. Di dalam kitab Zabur ditulis orang-orang yang berzina nanti di hari kiamat dia dimasukkan ke dalam neraka, lalu nanti akan digantung, ya, yang diikat dengan kemaluannya. Ngeri kayak apa? Dia digantung di dalam neraka, kemudian dia itu diikat dengan kemaluannya sendiri. Tidak berhenti di situ, dia itu dipanggang kayak ayam itu, ya, dibalik kepalanya, kemudian dia kemaluannya sendiri mengikat dirinya sendiri, nggak bisa bergerak, lalu saya itu dipukul dengan besi, yang besinya dari api neraka. Waduh, besi pecutnya dan dari api neraka. Lalu dia menjerit kesakitan. Kesakitannya karena dia dipanggang dengan panas, dengan api neraka. Sakit karena dipukul dengan pecut dari besi yang dari api neraka juga. Dia jerit-jerit. Setelah dijerit oleh malaikat Zabaniyah, oleh malaikat penjaga neraka, mana suaramu? Sekarang kok dijerit kamu, jerit kesakitan. Kamu dipukul, nangis, jerit kesakitan, minta tolong. Lalu katanya, sekarang kamu jerit minta tolong. Kamu di dunia dulu ketika dia berzina, apa? Ketika berzina kamu itu katanya, kamu ketawa-ketawa. Ketika berzina ketawa. Dan kamu ketika berzina, kamu senang. Ketika berzina kamu bercanda. Kamu tidak takut kepada Allah. Kamu tidak malu kepada Allah. Artinya apa? Orang yang berzina diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah. Dia itu dipanaskan di atas api neraka. Kemudian diikat dengan kemaluannya sendiri. Dipukul dengan besi. Ketika dia jerit-jerit minta tolong. Bukan justru ditolong. Tapi oleh malaikat tambah dihina. Tambah diingatkan kesalahan di dunia. Ketika dulu dia berzina di dunia. Dia ketika berzina dengan senangnya dia ketawa-ketawa. Dengan senangnya dia itu bercanda. Dia lupa bahwa dirinya diketahui oleh Allah. Dia lupa bahwa dirinya dicatat semua amal perbuatannya. Dia lupa bahwa nanti dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, tambah jerit dia. Dan dia bilang ketika berzina di dunia dia tidak takut kepada Allah dan tidak malu kepada Allah. Boleh tidak tahu.
Tidak ada yang tahu kamu pacaran, mungkin bisa bersembunyi dari saya, bersembunyi dari ketua yayasan, bersembunyi dari keamanan. Kamu sudah bangga, berhasil, saya nggak ketahui. Tapi ingat, azab Allah akan menimpa karena Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Semoga kita semua punya rasa malu kepada Allah, merasa takut kepada Allah dari perbuatan maksiat, terutama perbuatan zina. Wasabata dan tetap an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, anau sungguhnya Nabi qala, bersabda Nabi, la yazni, tidak berzina, azani, siapa orang yang berzina, hina yazni, ketika berzina, wa huwa, adapun zani, orang yang berzina, mukmin itu mukmin. Wala yasriku, dan tidak mencuri, asariku, siapa orang yang mencuri, hina yasriku, ketika mencuri, wa huwa, adapun pencuri, mukminun itu beriman. Wala yashrubu, syariba yashrabu, wala yashrabu, dan tidak minum al-khamru, la yashrabu, tidak minum, siapa orang yang minum khamr, al-khamrah, pada khamr, hina yashrabu, ketika minum, siapa orang yang minum pada khamr, wa huwa, adapun orang yang mukmin, orang yang minum, mukmin itu mukmin. Wala yantahibu, dan tidak merasa takut siapa semuanya, yakni az-zani, juga as-sarik, juga asy-syarib. Nah, ya tadati syarafin, pada larangannya yang mempunyai kemuliaan. Yarfa'u, yang mengangkat an-nasu, manusia, ilahi, pada orang, absarahum, pada mata manusia, hina yantahiyaha, hina yantahibuha, ketika merasa takut siapa orang kepada, nah, ya tasyarafin, wa huwa, adapun orang yang takut itu, mukminun itu beriman. Kata di sini menyatakan, wasabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashriku syariku hina yashriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yantahibu nahyata dhati syarafin yarfa'un nasi ilaihi absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Bukhari Muslim, yang datangnya dari Abu Hurairah, orang yang berzina ketika berzina itu tidak beriman, dan orang yang mencuri ketika mencuri itu tidak beriman, dan orang yang minum khamr ketika minum khamr itu tidak beriman. Nah, ulama beda pendapat. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar, yaitu perbuatan dosa besar, berzina, atau dia mencuri atau minum khamr, dan ketika dia ketika melakukan dosa besar seperti berzina, mencuri, minum khamr, hatinya masih meyakini bahwa perbuatan itu perbuatan haram, dan masih meyakini bahwa itu dosa besar, maka hukumnya dia beriman, tapi dia orang yang fasik. Orang yang fasik tetap beriman. Maka diartikan la yu'minu zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak sempurna imannya seorang yang berzina, ketika zina dia dalam keadaan beriman. Artinya dia imannya tidak sempurna. Kalau dia apa? Kalau dia itu masih meyakini bahwa perbuatan dosa zina itu hukumnya dosa besar. Paham ya? Tetapi kalau dia meyakini bahwa zina itu bukan perbuatan dosa lagi, berarti termasuk halal haraman, maka hukumnya murtad.
Maka itulah yang berarti yang dimaksud la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Jadi kalau dia meyakini ternyata dosa besar seperti zina, mencuri, minum khamar itu halal, dia meyakini begitu, maka dia murtad, termasuk halalah haraman. Itu yang pertama. Tapi kalau menurut Mu'tazilah, katanya Mu'tazilah. Nah, dibalik dulu biar gampang. Tapi katanya Khawarij, yaitu Khawarij itu siapa? Khawarij itu adalah pengikut Sayyidina Ali ketika perang Siffin, kemudian dia keluar dari barisan Imam Ali, tidak mau ngikutin ketentuan-ketentuan Imam Ali atau tidak mengikuti ketentuan Sayyidina Ali. Itu namanya Khawarij. Dia punya keyakinan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ini, bahwa orang yang melakukan dosa besar walaupun dia itu masih meyakini itu disyariatkan oleh Allah, maka dia keluar dari agama Islam. Karena berdasarkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tapi katanya Mu'tazilah yang dipimpin oleh Wasil bin Atha itu apa? Itu ada di antara keduanya. Dia tidak beriman dan tidak kafir. Al-manzilatu bainal manzilataini. Antara dua tempat. Satu sisi karena dia bersyahadat, satu sisi karena dia berbuat dosa. Maka ada di antara dua manzilah. Nah, menurut saya pribadi pendapat yang paling benar adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang melakukan dosa besar, selama dia itu masih meyakini perbuatan itu perbuatan dosa, maka hukumnya dia beriman. Tapi orang beriman yang fasik, orang beriman yang asin, orang yang beriman yang berbuat dosa kepada Allah, kecuali dia bertobat. Waqala dan bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, idza zana, apabila berzina, al-abdu seorang hamba, kharaja keluar minhu dari orang, al-imanu apa iman, maka ada apa iman, kadzillati seperti naungan, fi ra'si di atas kepalanya, summa idza aqla'ah, apabila menghentikan, mencabut siapa orang dari perbuatan zina, raja'a kembali ilaihi pada orang, al-imanu apa iman. Ya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Di sini yang datangnya Abu Hurairah dan katanya Imam Az-Zahabi bahwa ini ala syartil Bukhari wa Muslim, artinya hadisnya hadis sahih gitu ya. Bahwa dijelaskan ketika seorang itu orang Islam berzina, apa katanya itu, maka imannya keluar. Imannya keluar. Ketika dia menghentikan perbuatan zina itu, maka imannya kembali. Paham? Maka hati-hati. Berarti kalau sampean pacaran itu imannya mau keluar sudah. Udah mau keluar. Ketika pacaran. Kenapa? Karena sudah mendekati zina. Seperti yang dipahamin kemarin apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatau wa sa'ah sabila. Nah, maka di sini jelaskan dalam hadis Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi, apa katanya, orang yang berzina itu imannya keluar. Ketika dia berhenti dari perbuatan zina, maka imannya kembali. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Kesimpulannya begini. Orang yang melakukan perbuatan zina di dunia dihukum qisas, yaitu berupa hukum dera bagi orang yang berzina yang masih lajang, dan bagi yang menikah atau pernah menikah maka dihukum rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Itu merupakan hukuman di dunia
Tapi hukuman di akhirat kalau dia tidak bertobat, maka dia itu akan mendapatkan azab dari Allah yang sangat pedih, yaitu dipukul dengan pecut yang terdiri dari api neraka. Orang yang berzina disiksa di neraka itu jerit-jerit. Ketika dijerit oleh malaikat justru tambah dimaki-maki, diingatkan. Kenapa kamu jerit sekarang? Minta tolong. Padahal di dunia kamu itu berzina dengan ketawa-ketawa, bercanda, bahagia. Kamu tidak malu kepada Allah dan tidak takut kepada Allah. Maka lebih mengerikan lagi orang yang berzina itu, dia itu imannya tidak sempurna. Bahkan kalau dia meyakini bahwa perbuatan zina itu halal, maka keluar dari agama Islam dan dia hukumnya murtad. Inilah yang kita sampaikan pada pagi, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.